Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1193. Kelvin memutar kepalanya dan bertanya, kamu, kan nggak bisa lihat, kalau busnya datang, kamu juga nggak bisa nyetop busnya, kan? Rosalina menjawab, Pak Security di sana perhatian banget. Setiap hari mereka biasanya bantu saya nyetopin bus. Mereka ngeliatin saya sampai saya benar-benar naik. Kelvin diam. Mereka berdua memang belum begitu mengenal satu sama lain. Awalnya, Kelvin tidak berniat untuk bertindak begitu cepat, tetapi setelah dipermainkan oleh kakak iparnya, dia pun secara pasif memulai upaya mendekati Rosalina agar tidak diejek oleh kakak iparnya. Saat ini, Kelvin memiliki informasi yang sangat terbatas tentang Rosalina. Nenek hanya memberikan informasi dasar, yang lainnya, Kelvin sama sekali tidak tahu. Tanpa informasi yang cukup, mereka tidak punya topik untuk diperbincangkan. Di sepanjang perjalanan, satu orang fokus mengemudi sementara yang lainnya mendengarkan musik. Ketika mobil berhenti di Spring Blossom, Kelvin menyampingkan kepala dan berkata pada Rosalina, Bu Rosa, toko bungamu sudah sampai. Rosalina mengiyakan ringan. Dia membuka sabuk pengaman, meraba-raba payung yang ada di sebelah kakinya kemudian membuka pintu mobil dengan hati-hati. Setelah turun dari mobil, Rosalina membuka payungnya. Namun, karena dia datang dengan mobil Kelvin, ketika turun dari mobil, Rosalina tidak tahu kemana arah toko bunganya. Rosalina berdiri kebingungan. Orang buta hanya dapat bergerak dengan lancar di tempat-tempat yang mereka kenal dengan baik. Gaya hidup mereka biasanya tidak berubah. Sekalinya berubah, maka mereka seringkali akan kebingungan. Biasanya, Rosalina naik bus hingga berhenti di halte terdekat, lalu turun dan berjalan ke arah yang sudah tepat. Dia hafal dengan baik langkah-langkah yang biasa dia ambil untuk sampai ke toko. Namun, karena hari ini Kelvin yang mengantarnya, Rosalina tidak tahu di Arab Maid Cabrio memarkir mobilnya setelah turun dari mobil, apakah dia harus berjalan ke kini, ke Ikatat, atau langsung maju. Rosalina bingung sejenak, Detagli kemudian berusaha kembali tenang. Dia mencoba berjalan sedikit ke depan. Setelah beberapa langkah, Rosalina bertabrakan dengan seseorang. Maaf, Rosalina Sekna meminta maaf. Kamu harus belok kanan sekarang, terus berjalan sedikit ke depan. Nah, di sana pintu taken kamu, Kelvin dengan baik hati memberitahu arahnya. Karena Rosalina berbelik hafal, dia terus berjalan ke depan diam menabrak Kelvin. Jika Rosalina tidak menabrak Kelvin dia mungkin akan melanjutkan berjalan ke depan dan berakhir di depan toko orang lain. Terima kasih, ucap Rosalina. Dengan bantuan Kelvin, Rosalina berhasil kembali ke pintu toko. Dia mengeluarkan kunci dari kantongnya, meraba pintu, lalu memasukkan kunci dan membukanya. Kelvin memperhatikan Rosalina. Ternyata dia hanya memiliki satu kunci. Hal ini membuat Rosalina tidak perlu kebingungan membedakan kunci kukninya. Kelvin terus berdiri di samping Rosalina. Dia hanya melihat, tidak menawarkan bantuan. Kelvin sudah memastikan bahwa Rosalina memang seorang tunanetra. Sekarang yang dia ingin tahu adalah bagaimana cara Rosalina menjalani kehidupan sehari-harinya. Ini pertama kalinya Kelvin berhubungan dengan seorang tunanetra. Kelvin mengakui bahwa dia hanya merasa penasaran, ya, murni karena rasa ingin tahu, bukan karena mengejar hubungan yang serius. Jika Kelvin mengatakan bahwa dia mengejar, Rosalina mungkin akan mengejarnya dengan tongkat tunanetranya. Rosalina juga tidak mengharapkan bantuan dari Kelvin. Dia membuka pintu setelah membuka kunci, membungkuk mengangkat pintu roll. Pintu roll tidak naik sepenuhnya. Rosalina dengan tenang masuk ke dalam toko dan berjalan ke sudut pintu, mengambil sebuah tongkat kayu panjang dan mendorong pintu roll ke atas dengan sekuat tenaga hingga seluruh pintu terangkat sempurna. Bab 1194. Bu Rosa nggak kayak orang yang nggak bisa lihat pas lagi begini, ujar Kelvin. Rosalina meletakkan tongkat kayunya sambil menanggapi, keahlian datang dari latihan, kan, Pak? Saya sudah buka toko bunga ini selama beberapa tahun. Hal-hal seperti ini sudah saya kerjakan setiap hari. Sudah terbiasa. Setelah membuka pintu, Rosalina meletakkan tongkatnya dan mulai dengan cekatan mengeluarkan pot bunga yang menghalangi pintu toko. Pak Kelvin mau beli apa hari ini? Silakan lihat-lihat dulu, kata Rosalina sembari memindahkan pot-pot bunganya. Setelah beberapa pot dipindahkan, Kelvin akhirnya membantu Rosalina mengangkut semua pot bunga yang harus ditempatkan di depan toko. Setiap pot bunga memiliki nama.
Tetapi namanya bukan ditulis di kertas, melainkan pada sebuah papan kayu kecil yang diukir. Dengan cara seperti itu, Rosalina bisa tahu bunga apa yang diinginkan oleh para pelanggan dengan meraba huruf yang terukir di papan kayu itu. Kamu, kan nggak bisa lihat. Jualan kayak gini nggak gampang, loh, kata Kelvin. Ya sesusah apapun, saya tetap harus melakukannya. Karena ini soal bertahan hidup, jawab Rosalina dengan tenang. Suara bicaranya selalu datar, tanpa emosi yang berlebihan. Kelvin memandang Rosalina. Parasnya sangat cantik, hanya saja wajahnya agak kecil. Dia juga memakai kacamata hitam besar yang membuat wajahnya terlihat lebih kecil lagi. Meskipun Rosalina berasal dari keluarga kaya, tapi gaya hidupnya sangat sederhana. Rosalina bilang jika dia tidak buka toko, dirinya mungkin tidak akan bisa bertahan hidup. Apakah keluarga Siahaan bahkan tidak memberinya uang untuk hidup sehari-hari? Apa Sinta ibu kandungmu? Tanya Kelvin penasaran. Rosalina menghela nafas sejenak sebelum menjawab, saya berharap dia bukan ibu kandungku. Sayangnya, dia adalah ibu kandungku. Ibu kandungmu memperlakukanmu seperti ini. Semua orang tahu putri tertua keluarga Siahaan tidak diperlakukan dengan baik di villa mewah itu. Bahkan hidupnya tidak lebih baik dari hidup pembantu. Tidak perlu dicari tahu, dia juga sudah sering mendengar tentang perlakuan buruk yang dialami Rosalina. Rosalina berjalan ke sebuah meja, di atas meja itu ada sebuah ketel listrik dan sebuah teko. Dia mengambil ketel listrik ke dalam ruangan dan mengisi air, lalu mulai mendidihkannya. Bu Rosa, nggak perlu bikinin teh. Aku nggak begitu suka minum teh, kata Kelvin setelah menangkap maksud Rosalina. Namun Rosalina tidak menghentikan gerakannya, dia membawa teko ke dalam ruangan belakang untuk dicuci, lalu kembali dan meletakkannya kembali di tempatnya. Dengan tenang dia berkata, biasanya kalau ada pelanggan tetap, kami akan menawarkan mereka minum teh. Nanti kalau pegawaiku datang, mereka yang akan menyeduhkan. Rosalina bisa saja menyeduh teh dengan perasaan, tetapi seringkali airnya terlalu penuh sehingga tehnya tumpah kemana-mana. Kecuali jika terpaksa, Rosalina tidak akan menyeduh teh sendiri. Dia akan menunggu sampai pegawainya datang. Keluarga Pak Kelvin mungkin sangat bahagia. Jadi Bapak nggak habis pikir ada kejadian seperti yang saya alami. Tapi memang nggak semua orang tua mengasihi anak-anak mereka. Ada juga orang tua yang bukannya tidak menyayangi anaknya, hanya saja ada anak yang lebih mereka sayangi, kata Rosalina dengan suara datar. Ibu Rosalina seperti itu karena sangat menyayangi Giselle. Bahkan adik laki-lakinya juga tidak mendapatkan perlakuan sebaik perlakuan ibunya terhadap Giselle. Meskipun dia anak laki-laki, adik laki-lakinya sering bertengkar dengan ibunya karena hal ini. Bahkan Giselle sering mengeluh, mengapa adiknya bersikap baik pada Rosalina yang hanya saudara tiri daripada pada Giselle yang adalah saudara kandungnya. Bab 1195. Giselle tidak tahan melihat betapa baiknya sikap adiknya pada Rosalina. Saat adiknya mulai masuk sekolah dasar, dia meminta ibunya untuk mengirim sang adik ke sekolah berasrama agar mengurangi waktu adiknya di rumah. Namun, bahkan dengan demikian, adiknya masih sangat baik pada Rosalina. Sang adik yang berusia 9 tahun lebih muda selalu merasa bersalah karena tidak bisa mengurus Rosalina ketika dia sakit. Saat itu dia tidak tahu bagaimana cara membawa Rosalina ke dokter hingga akhirnya Rosalina sampai kehilangan penglihatannya. Di rumah itu, Rosalina hanya bisa mendapatkan kehangatan keluarga dari adiknya. Kelvin menyimak dengan hati-hati saat Rosalina bercerita dengan suaranya yang datar, mengungkapkan hal yang paling menyayat hatinya. Kelvin merasa iba, mungkin karena dia tahu dari awal bahwa Rosalina adalah calon istri yang telah dipilih oleh nenek untuknya. Kelvin sudah menganggap Rosalina sebagai wanita miliknya. Dia menghibur Rosalina, kamu sudah melalui masa-masa sulitmu, semua ini pasti akan berakhir bahagia. Rosalina tersenyum dan berkata, Pak Kelvin, nggak perlu kasihan sama saya, kok. Mereka mungkin memang nggak sayang sama saya, tapi mereka setidaknya sudah membesarkanku sampai sejauh ini. Meskipun mereka hampir merenggut nyawanya. Pak Kelvin, sudah tahu mau beli bunga apa? Rosalina mengubah topik pembicaraan. Rosalina dan Kelvin belum begitu akrab. Rosalina tidak ingin membicarakan hal-hal pribadi terlalu banyak dengannya. Aku, kan sudah mengantarmu ke tempat kerja, gimana kalau kamu kasih aku bunga sebagai ucapan terima kasih? Kata Kelvin. Rosalina terdiam. Dia belum pernah memberikan bunga kepada lawan jenis sebelumnya. Rosalina memikirkan permintaan Kelvin, lalu dia mulai mengambil beberapa rangkaian bunga dan bersiap-siap untuk merangkainya menjadi sebuah buket.
Aku mau buket mawar merah dengan bunga aster, ucap Kelvin tenang. Rosalina berpikir sejenak sebelum menjawab, Pak Kelvin, kayaknya kurang pas kalau saya kasih buket mawar. Kelvin berkata, kakak iparku beli buket bunga mawar darimu untuk diberikan ke kakakku. Terus, kakakku itu suka banget mamerin bunga itu sama aku. Jadi Pak Kelvin mau minta saya kasih buket bunga mawar buat dipamerin. Balas Rosalina. Memangnya nggak boleh, jawab Kelvin. Gimana kalau tunggu Pak Kelvin punya pacar atau istri dulu baru datang ke toko saya untuk beli bunga mawar. Rosalina adalah calon istri keluarga Aditama, dan kemungkinan besar akan menjadi bagian dari keluarga itu dalam waktu dekat. Seharusnya tidak berlebihan jika dia memberi buket bunga mawar untuk calon suaminya. Kelvin tertawa, baiklah, mungkin saya mintanya. Berlebihan, ya, Bu Rosa, terserah. Mau kasih bunga apa yang penting bukan buket bunga kuburan, deh. Rosalina diam. Dia merangkai sebuah buket untuk Kelvin. Setelah selesai, dia memberikannya pada Kelvin. Kelvin belum pernah memberikan bunga kepada wanita sebelumnya. Dia tidak tahu makna dari setiap bunga. Yang dia tahu hanya bahwa mawar merah melambangkan cinta. Bab 1196. Saat ini Kelvin dan Rosalina bahkan belum memulai hubungan mereka. Oh, sebenarnya Kelvin sudah memulai, tapi Rosalina belum tahu. Rosalina enggan memberikan bunga mawar kepada Kelvin, mungkin karena dia punya alasan tersendiri. Cakep banget bunganya, terima kasih, Bu Rosa, kata Kelvin setelah menerima buket bunga tersebut. Bu Rosa, pamit kerja dulu, ya, lanjutnya. Setelah keluar dari toko bunga, Kelvin kembali ke mobilnya kemudian meletakkan buket bunga di kursi penumpang. Sebelum naik ke mobil, dia memandangi Rosalina sebentar sebelum akhirnya pergi. Rosalina mendengarkan pergerakan di pintu toko sambil mendengarkan suara mobil berjalan menjauh. Dia merasa sedikit lega. Rosalina menyadari. Sepertinya putra kedua keluarga Aditama tertarik padanya. Mungkin pria itu belum pernah berhadapan dengan orang buta sebelumnya. Rosalina mengira Kelvin tertarik padanya mungkin karena dia adalah seorang tunanetra. Kelvin membawa buket bunga yang diberikan Rosalina ke kantor perusahaan Aditama dan masuk ke gedung kantor sambil berjalan dengan percaya diri. Setiap kali bertemu dengan seseorang, dia akan menyapa mereka dengan sangat ramah. Kelvin bahkan sengaja pergi ke kantor kakaknya, Stefan. Stefan yang melihat adiknya membawa buket bunga, tersenyum dan berkelakar, jadi sudah mulai. Bukannya kemarin bilang enggak. Kelvin dan kakaknya sangat enggan menikah pada awalnya. Stefan dan adiknya itu bahkan merencanakan untuk kabur ke Afrika jika perlu untuk membuat sang nenek menyesal. Namun, saat neneknya benar-benar memberikan tiket dan paspor ke luar negeri untuk Stefan, dia hanya berkata sepatah dua patah kata, tanpa benar-benar berusaha kabur ke Afrika. Stefan hanya beralasan tidak ingin kulitnya menghitam karena sinar matahari Afrika. Sejak saat itu, mereka tidak berani berkata sembarangan lagi kepada nenek. Mana ada aku bilang nggak mau. Semua ini, kan sudah diatur sama nenek, siapa coba yang berani membangkang. Coba kalau kakak berani nggak mau duluan, pasti aku lebih gampang buat ikut, kan? Jawab Kelvin jujur. Betul, kalaupun aku melawan, paling-paling ya aku berjuang sendirian. Kalian hanya akan menontonku kelabakan, tegas Stefan dengan pahit. Kelvin mengaku, iya, dong. Kalau bukan aku yang kena sendiri, ya paling aku cuma nonton saja. Stefan tidak berkomentar. Dia tahu adiknya suka bercanda. Kelvin, buket bunga yang dikasih calon istriku dulu, kan bunga mawar. Lah Rosalina kasih kamu bunga campuran beda-beda begitu. Kombinasinya aneh. Kamu kok pede banget bawa ke kantor, ejek Stefan. Cantik begini, kok, dia itu pintar banget merangkai bunga. Dari cara dia merangkai bunga, aku langsung tahu kalau dia itu master florist, jawab Kelvin. Stefan tidak melanjutkan ejekannya. Dia setuju bahwa buket bunga yang dirangkai Rosalina memang sangat indah dan menarik. Dia benar-benar buta, iya? Tanya Stefan. Kelvin mengangguk, sekarang ini, dia memang buta, tapi aku yakin dia akan bisa melihat suatu hari nanti. Kakak tahu nggak dokter mata bagus? Kasih tahu aku, dong. Aku mau periksain matanya, siapa tahu ada harapan. Stefan menjawab, aku nggak kenal dokter mata yang bagus. Tapi aku pernah dengar tentang seorang tabib legendaris. Kalau kita bisa minta bantuan dia bisa. Jadi ada harapan untuk Rosalina. Bab 1197. Kelvin bertanya penasaran, siapa tuh orangnya? Dia bisa nyembuhin mata juga.
Tabib legendaris sih pastinya bisa menyembuhkan berbagai masalah, ya. Nggak mungkin jadi tabib legendaris kalau nggak mumpuni, kan? Jawab Stefan. Lalu Kelvin bertanya lagi, dia buka praktek di mana? Oh, dulunya pernah ada di Villa Verda, kota Aldimo, tapi sepertinya sekarang nggak lagi ada di sana. Kabarnya, sih, murid terbaiknya, Bu Dharma, dekat dengan keluarga Junaidi, tapi juga nggak baik hubungannya dengan anak keempat keluarga Junaidi. Mungkin kamu bisa tanya-tanya Jonas. Katanya juga, murid terbaiknya itu nama belakangnya Dharma. Dia itu wanita hebat. Dia membantu keluarga Lambana dari kota Dawan untuk mengatasi musuh paling berat mereka. Selain hebat dari segi ilmu bela diri, dia juga ahli di bidang pengobatan. Oh ya, dia juga jago pakai racun. Tentu saja karena Dharma adalah seorang tabib, maka dia lebih fokus untuk menyelamatkan nyawa. Meskipun dia ahli dalam menggunakan racun, dia tidak akan pernah menggunakan racun untuk menyakiti orang lain. Orang sehebat itu mungkin sulit untuk diundang, ujar Stefan. Yang penting sih, kita tulus. Kalau sekali dicoba nggak bisa ya coba lagi yang kedua, ketiga, terus sampai bisa. Tapi sekarang, sepertinya tabib legendaris sudah itu jarang muncul, semua pasiennya diurus sama murid terbaiknya, Bu Dharma. Kelvin, kalau mau minta tabib legendaris menyembuhkan mata Rosalina, lebih baik kamu cek dulu, apa dia buta karena penyakit atau ada orang yang sengaja meracuninya, dan juga pastikan lingkungan tempat tinggalnya aman, tambah Stefan. Kelvin menjawab, kakak ipar bilang dia buta karena sakit. Stefan melihat adiknya. Sepertinya Kelvin belum terlalu serius memikirkan masalah Rosalina. Dia terlihat hanya penasaran dan baru mau coba-coba. Kelvin belum berusaha mengambil hati Rosalina dengan serius. Ini adalah perjodohan Kelvin. Stefan hanya bisa diam membiarkan adiknya berpikir dan merasakan sendiri keadaannya. Dia juga pernah menghadapi banyak tantangan sebelum akhirnya mendapatkan kebahagiaan hidup dengan Olivia. Kalau nanti kamu ketemu Jonas, tolong tanyakan sama dia, ya. Aku mau kerja dulu, Kak, kata Kelvin setelah menyombongkan buket bunganya di depan kakaknya. Dia tidak ingin mengganggu lagi waktu berharga kakaknya. Kelvin membawa buket bunganya kembali ke kantornya untuk bekerja. Sementara itu, di toko buku sekolah menengah Mambera, Amelia dan Junia sedang melihat draft kontrak yang disusun oleh Olivia kemudian memberikan beberapa saran. Setelah Olivia memperbaikinya, dia mengirimkan versi akhir ke Stefan untuk meminta pendapat dari sisi hukum perusahaan Aditama. Harus ada nama perusahaan, nih, kata Olivia setelah mengirimkan dokumen itu ke suaminya. Aku nggak pinter pilih nama, kalian berdua aja yang pikirkan, ya. Junia menyarankan, mungkin karena kita akan mengelola sayuran dan buah-buahan, bisa pilih nama yang berhubungan dengan pertanian, misalnya. Perusahaan pertanian bersaudara. Olivia dan Amelia merasa nama itu terdengar klise. Olivia memandangi Amelia, kamu juga kasih saran, Amelia, kamu juga bagian penting di perusahaan ini. Tapi aku belum kepikiran nama yang bagus, jawab Amelia. Ini adalah investasi pertama Amelia dalam sebuah perusahaan. Dia ingin nama perusahaan terdengar mewah dan berkelas. Tiba-tiba, seorang pengawal masuk dan menginterupsi pembicaraan mereka. Non Olive, ada anggota keluarga Pamungkas datang, kata pengawal tersebut. Olivia melihat keponakannya, yang sedang bermain Lego di sampingnya. Dia mengira keluarga Pamungkas datang untuk bertemu Russell. Olivia dengan tenang berkata, suruh mereka masuk. Jika anggota keluarga Pamungkas ingin mengunjungi Russell, Olivia tidak akan menghalanginya. Ketika kakaknya bercerai dari Roni, mereka sudah sepakat untuk membolehkan anggota keluarga Pamungkas untuk mengunjungi Russell kapan saja. Tapi dia tidak akan membiarkan mereka membawa Russell keluar bermain lagi setelah insiden di kebun binatang. Insiden di kebun binatang sudah cukup membuat Olivia ketakutan. Olivia tidak akan membawa Russell bermain di tempat-tempat ramai lagi. Bab 1198. Kejadian yang dialami Aiden contohnya. Saat itu Sela sedang sibuk menyaksikan pertunjukan tanpa memperhatikan anaknya. Akibatnya, Aiden diculik orang. Ketika sadar, Aiden sudah dibawa jauh oleh si penculik. Andi, Rita, Sela dan Roni semua datang ke tempat kejadian. Hanya Yeni yang tidak datang karena dia tidak akur dengan kakak iparnya. Yeni juga tidak menyukai Aiden. Dia beralasan, tidak ikut datang. Namun sebenarnya Yeni takut. Dia takut menghadapi Odelina dan Olivia yang mungkin akan mencurigainya. Russell, sini, Tante gendong. Seru Amelia mengajak dengan ramah.
Russell selalu menyukai tante cantik. Dia dengan senang hati berjalan menuju Amelia dan merentangkan kedua lengannya. Amelia menggendong Russell dengan penuh kasih sayang. Amelia bertanya lembut, legonya belum jadi. Russell menggeleng dan menjawab dengan suara menggemaskan, Om Daniel nggak ada waktu ngajarin aku. Kalau Om Daniel ngajari aku, pasti aku bisa. Ibunya pun tidak ada waktu untuk mengajari Russell. Amelia tersenyum dan berkata, waktu kecil tante sering main Lego begini, tante ajari kamu, mau nggak? Saat Amelia mengajari Russell menyusuk Lego, keluarga Pamungkas tiba di toko buku. Ketika mereka melihat ada penjaga di toko buku Olivia, mereka seketika bisa merasakan betapa tingginya status Olivia saat ini. Awalnya Olivia adalah orang yang mereka benci. Sekarang, mereka tak mampu menyainginya. Olivia, sapa Sheila. Bagaimanapun juga, dia sangat berterima kasih atas pertolongan Olivia yang telah menyelamatkan putranya. Olive, kami ganggu nggak? Sheila tersenyum ramah setelah sudah hampir 10 tahun tidak bertemu Olivia. Ada apa? Olivia melirik tas belanjaan keluarga Pamungkas. Seraya menebak tujuan kedatangan mereka. Sheila tersenyum sambil meletakkan tas belanjaannya di meja kasir. Olivia, kami datang untuk mengucapkan terima kasih. Kami sangat berterima kasih sama kamu, jika bukan karena bantuanmu, anakku mungkin nggak akan kembali. Ketika seorang anak sudah diculik, maka akan sangat sulit untuk menemukannya kembali. Sheila tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia kehilangan putranya. Sheila merasa benar-benar harus berterima kasih kepada Olivia. Setelah semua tindakan jahat yang pernah dia lakukan kepada Odelina, Olivia masih mau membantu menyelamatkan putranya. Sheila merasa sangat menyesal atas perbuatannya di masa lalu, terutama setelah melihat kehidupan bahagia yang dimiliki oleh Odelina dan Olivia. Semakin melihat kehidupan Odelina yang membaik, semakin ia menyesali perbuatannya. Sheila sekarang sangat tidak menyukai Yenny, istri adiknya sekarang. Kedatangan keluarga Pamungkas adalah untuk memperbaiki hubungan antara keluarga Pamungkas dengan Olivia dan Odelina. Sedangkan Yenny tidak datang. Sheila sebenarnya juga bukanlah orang yang murah hati. Sifat buruknya juga tidak ada berubah begitu saja hanya karena orang lain menyelamatkan putranya. Dia hanya ingin berterima kasih pada Olivia dan berjanji untuk tidak menyakiti Odelina lagi. Sepanjang jalan, Sheila berbicara dalam hati, selama ada aku, jangan harap Yenny nyaman ada di keluarga Pamungkas. Bab 1199. Betul, Olivia, kami benar-benar mau berterima kasih sama kamu kemarin. Kalau bukan karena kamu, mungkin Aiden dan Russell. Sahut Rita yang juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Olivia. Olivia menjawab, nggak perlu berterima kasih, Tante Sheila. Kemarin kalian sudah berterima kasih. Russell, kan keponakanku juga. Tentu saja aku pasti akan melindunginya. Aiden juga seorang anak kecil. Olivia tidak bisa hanya diam saja saat melihat anak-anak berada dalam bahaya. Pada saat-saat seperti itu, siapapun pasti akan berusaha untuk menyelamatkannya. Enggak, kami tetap harus berterima kasih sama kamu. Olive ada waktu nggak? Kami mau ajak makan, Sheila tersenyum sambil bertanya, ajak kakakmu juga. Kami pengin banget ngajak kalian berdua makan. Oh iya, juga dua pengawalmu di luar sana. Aku juga mau berterima kasih secara langsung sama mereka. Tante, nggak perlu ngajak makan segala. Itu mereka, Pak Didin, Pak Suhe, sini masuk. Sebentar, panggil Olivia kepada kedua pengawalnya yang ada di luar. Ya, Non Olive. Tanggap kedua pengawal itu. Kak Sheila dan keluarganya datang mau bilang terima kasih. Kemarin, berkat bantuan kalian, Aiden bisa selamat. Ini semua hadiah ucapan terima kasih dari keluarga Pamungkas buat kalian, terimalah. Olivia tidak ingin menerima hadiah yang diberikan keluarga Pamungkas, tapi juga tidak ingin melewatkan kesempatan untuk memeras keluarga itu. Dia memberikan hadiah itu pada para pengawalnya. Mas, terima kasih banyak ya atas bantuannya kemarin. Keluarga Pamungkas menyerahkan setengah barang bawaannya kepada para pengawal Olivia, dan menyisakan setengahnya lagi ke Olivia. Selain itu, Sheila juga menyerahkan amplop merah pada Olivia. Olivia menolaknya. Namun, dia menyuruh kedua pengawalnya menerima amplop terima kasih itu. Setelah menghabiskan beberapa waktu di toko buku, keluarga Pamungkas memutuskan untuk pergi. Saat berada di depan toko, mereka bertemu dengan kakeknya Olivia, Adi yang datang dari kediaman keluarga Hermanus. Adi datang bersama dua anak laki-laki dan dua cucu laki-lakinya. 3 generasi keluarga itu duduk di mobil mewah yang dikendarai oleh Bobby.
Tanpa perlu ditanya, mereka datang untuk urusan warisan yang Rocky dan istrinya tinggalkan. Sebelumnya, Olivia dan Odelina pulang membawa begitu banyak orang. Hal ini membuat seluruh kampung mengetahui masalah warisan ini. Olivia dan kakaknya mengancam akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Adi paham, jika Olivia sampai mengajukan gugatan ke pengadilan, maka warisan yang didapatkan Adi tidak akan banyak. Karena itulah dia merasa cemas. Meskipun rumah dan di lahan yang ditinggalkan Rocky dan Reni tidak banyak yang berharga-berharga, tetapi tempat itu cukup luas. Di desa, kepemilikan tanah bisa sangat berharga karena bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Tentu saja, Adi tidak mengerti tentang hukum waris. Dia hanya tahu bahwa jika dia dan istrinya meninggal, maka tanah dan rumah mereka harus diwariskan kepada anak-anaknya. Sedangkan, anak-anak perempuannya yang telah menikah dan pindah ke rumah mertua tidak akan bisa mendapatkan warisan. Adi berharap Olivia dan Odelina mau mengurungkan niat mereka untuk mengajukan gugatan dan mempermasalahkan masalah warisan ini ke pengadilan. Proses pengadilan akan memakan waktu lama dan mahal. Baginya itu akan sangat merepotkan. Cerita bersambung.